Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah 32 orang yang tersisa memilih nomor mereka, urutan pertempuran mereka muncul di batu yang sangat besar. Begitu pesanan dikeluarkan, langsung menimbulkan perdebatan besar di kalangan penonton. 32 kontestan dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 16 orang. Setiap pertandingan, satu kontestan akan tersingkir. Dua pemenang grup pada akhirnya akan berhadapan di final untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara. Namun, dua kelompok di mana para murid yang berpartisipasi telah dipisahkan terlalu berbeda dalam hal kekuatan mereka. Final turnamen pemeringkatan Blue Win biasanya akan berubah menjadi turnamen pemeringkatan untuk 4 sekte utama. Itu selalu terjadi selama 100 tahun terakhir, dan kali ini pasti akan sama juga. Saat membandingkan kekuatan kelompok, membandingkan kuantitas dan kualitas murid dari 4 sekte utama saja sudah cukup. Di kelompok kedua, ada 7 murid dari 4 sekte utama. Mereka adalah Tuan Muda Villa Pedang Surgawi, orang yang semua orang yakin akan menang, Ling Yun. Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard, Wu Suexin, Xia Qingyue semuanya berada dalam kelompok yang sama. Tiga yang terakhir adalah Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao, Xiao Zhen dan Fan Jin dari klan Surga Terbakar. Murid utama di 4 sekte utama, semuanya berkumpul di kelompok kedua. Tak perlu disebutkan lagi Ling Yun, yang berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga dan memandang rendah seluruh kerumunan. Sui Wushuang, Wu Suexin, Fan Jin, Xiao Kuanglei, dan Xiao Zhen semuanya berada di alam mendalam roh tingkat ke-9. Semua kekuatan mereka hilang dari Ling Yun dan mereka semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi kedua. Yang terendah, Xia Tiyue, juga berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Melihat grup pertama, ada 5 kontestan dari 4 sekte utama. Namun, mereka semua bukanlah kekuatan utama dan semuanya merupakan tingkat kedua atau ketiga. Para kontestannya adalah Ling Feiyu dan Ling Jie dari Heavenly Sword Villa, Xiao Nan dari Sekte Xiao, dan Fan Juebi dan Fan Yuange dari Burning Heaven Clan. Di antara mereka, hanya Ling Feiyu yang berada di alam mendalam roh tingkat ke-9, yang lain, Fan Juebi berada di alam mendalam roh tingkat ke-8. Ling Jie menjadi yang termuda, hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam roh. Xiao Nan dan Fan Yuange juga masih muda dan datang hanya untuk mencari pengalaman, masing-masing, mereka hanya berada di tingkat ke-6 dan ke-7. Perbedaan antara kedua kelompok ini sungguh sangat besar. Perbedaan kekuatan antara kedua kelompok tidak sebesar ini. Ini adalah pertama kalinya turnamen peringkat memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua kelompok, kan? Perbedaan yang begitu besar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini semua berdasarkan nomor yang dipilih secara acak oleh masing-masing kontestan. Kami tidak dapat berbuat apapun meskipun situasi seperti itu terjadi. Kami hanya dapat mengatakan bahwa mereka yang terpecah menjadi kelompok pertama sangat beruntung. Setiap murid dari salah satu sekte utama di kelompok kedua dapat menghancurkan seluruh kelompok pertama. Tidak peduli apa yang terjadi, pemenangnya pasti adalah Ling Yun. Itu bagus, grup tempat junior Brother Yun berada memiliki sangat sedikit lawan kelas atas. Kata Chang Yue dengan gembira saat dia melihat perintah pertempuran. Qin Wuxiang juga tersenyum dan mengangguk, tidak sedikit, praktis tidak ada. Sepertinya keberuntungan telah menyinari kita selama ini. Jika keberuntungan kita terus berlanjut, kemajuan Yun Ce mungkin tidak berhenti di posisi 32 teratas. Dia bahkan mungkin maju ke 16 besar. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi keajaiban di antara keajaiban. Pertandingan pertama adalah kakak ipar, lawannya, itu Xiao Nan dari Sekte Xiao. Wah, itu adalah Sekte Xiao, namun,
dia hanya berada di alam mendalam roh tingkat ke-6. Kakak ipar telah menjadi banyak lawan di level itu. Dia pasti bisa memenangkan pertandingan ini, kata Xia Yuanba penuh antisipasi. Tidak, Qin Wuxiang tidak begitu optimis, meskipun pada level yang sama, kekuatan murid dari 4 sekte utama jauh melebihi salah satu sekte lainnya. Meskipun hanya alam mendalam roh tingkat ke-6, tidak aneh jika dia bisa mengalahkan praktisi mendalam roh tingkat 8 dari sekte lain. Itu juga sebabnya dia bisa masuk 32 teratas dengan kekuatan yang mendalam seperti ini. Yunce, jangan ceroboh. Jika menjadi terlalu sulit, ingatlah apa yang saya katakan sebelumnya. Iya, jawab Yunce. Di SWOT Discourse Arena, batu dalam yang menampilkan urutan pertarungan disimpan oleh Ling Wugu dan berkata dengan lantang, urutan pertarungan dari 32 kontestan telah diputuskan dan pertandingan pertama akan segera dimulai. Para kontestannya adalah, Yunce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind dan Xiao Nan dari Sekte Xiao. Mohon persiapkan diri Anda dan datanglah ke arena dalam waktu 60 napas. Yunce tidak ragu sama sekali. Dia berdiri dan segera berjalan menuju SWOT Discourse Arena. Di belakangnya terdengar sorak-sorai gugup dari Chang Yue dan Xia Yuanba. Bagaimanapun juga, yang akan dia hadapi adalah murid dari 4 sekte utama. Naner, ayo, lawan ini seharusnya menjadi kemenangan mudah bagimu. Namun, itu hanya seharusnya dan bukan pasti. Ingat apa yang selalu dikatakan kakek, siapapun lawannya, jangan pernah meremehkannya. Xiao Wuji mengingatkan Xiao Nan. Ya, kakek. Melihat Yunce yang sudah berada di atas panggung, Xiao Nan juga berdiri, menarik napas sedikit dan mengangkat dirinya tinggi-tinggi, melompat beberapa puluh meter sebelum mendarat dengan lembut di SWOT Discourse Arena, berdiri berhadapan dengan Yunce. Yunce, nama ini, kenapa aku merasa pernah mendengarnya sebelumnya? Melihat keduanya di atas panggung, Xiao Wuji mengerutkan alisnya dan berbicara pada dirinya sendiri. Lawan pertama Xiao Nan sebenarnya adalah kuda hitam yang hanya naik sejauh ini karena keberuntungan. Sungguh beruntung. Jika dia kehilangan ini, itu akan mempermalukan keluarga. Xiao Kuanglei bergumam pelan di samping. Di atas panggung, Xiao Nan sudah mengeluarkan senjatanya. Itu adalah pedang giok yang memancarkan cahaya sejuk. Pedang giok itu disebut pedang roh angin dan itu adalah senjata mendalam bumi. Dengan pedang di tangannya, dia memberi isyarat kepada Yunce. Murid Xiao Sekte Pedang Sekte Xiao Nan, tolong bimbing aku. Karena Xiao Kuangyun, Yunce sudah memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Sekte Xiao. Namun, Xiao Nan jelas sangat berbeda dari Xiao Kuangyun. Dia tampak bertekad dan sangat sopan. Meskipun dia menghadapi lawan yang sangat lemah, dia tetap memandangnya dengan hati-hati, dan tidak terlihat meremehkannya. Yunce mengangguk dan mengeluarkan pedang kolosal tuannya, murid Blue Wind mendalam istana Yunce, tolong bimbing aku. Penatualing, tidak perlu menunggu 60 napas, kita bisa segera mulai. Bagus. Ling Wugu mengangguk, babak 32 besar, pertandingan pertama mulai. Setelah Ling Wugu selesai berbicara, arena yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang fokus pada SWOT Discourse Arena. Namun, mereka tidak melihat Xiao Nan dari Sekte Xiao melainkan pada Yunce. Perbedaan kekuatan besar antara kedua pihak dalam pertarungan ini agak luar biasa tapi tidak ada yang mencemooh, juga tidak ada yang memandang rendah Yunce. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia pasti akan kalah. Setiap kali seseorang mengatakan hal itu dalam salah satu pertandingan Yunce akan membuat mereka malu sampai telinga mereka merah dan takjub pada akhirnya. Sekarang, semakin banyak orang yang ingin tahu apakah Yunce, yang mampu menembus ke 32 teratas hanya dengan kekuatan mendalam di alam mendalam sejati, mampu menciptakan keajaiban lain dan mengalahkan murid dari Sekte Xiao ini. Berharap untuk melihat akhir yang dramatis, dalam aspek tertentu,
adalah bagian dari sifat manusia. Di Sword Discourse Arena, setelah Ling Wugu selesai berbicara, badai dahsyat dilepaskan dari tubuh Xiao Nan dan pedang roh angin. Badai mengelilingi tubuhnya dan berputar mengelilinginya. Meskipun badainya tidak kuat, namun sangat tajam. Seolah-olah ada banyak pedang menari di sekelilingnya. Bahkan mereka yang duduk jauh dari pusat Sword Discourse Arena bisa merasakan bentuk ketajaman menakutkan yang tidak bisa dijelaskan di udara. Terlepas dari reaksi penonton, Yun Ce tidak terpengaruh ketika dia melihat Xiao Nan. Baik dia maupun pedangnya tidak bergerak dan sepertinya dia tidak punya niat untuk menyerang lebih dulu. Terima seranganku, tebasan angin ekstrim. Pedang di tangan Xiao Nan mengarah ke depan, dan seketika, semua badai yang mengelilinginya berubah menjadi siluet beberapa pedang, menyebabkan angin, begitu tajam hingga membuat takut penonton, bertiup ke arah Yun Ce. Kemanapun angin bertiup, ia merobek Sword Discourse Arena yang kokoh menjadi beberapa bagian. Kekuatan pedang menyebabkan semua orang di arena berteriak kaget. Wah, ilmu pedang yang sangat menakutkan. Xia Yuanba berkata dengan heran, wajahnya penuh ketakutan. Bahkan seorang praktisi alam mendalam dasar seperti dia dapat dengan jelas melihat kekuatan pedang itu. Salah satu kelebihan 4 sekte utama adalah seni dan teknik mereka yang mendalam sangat kuat. Dengan satu tebasan, lawan dengan level yang sama yang bukan anggota salah satu dari 4 sekte utama tidak akan bisa menerima serangan itu. Kata Qin Wuxiang, cepat, menghindar. Chang Yue berteriak dengan gugup. Badai dan siluet pedang menyerang secara bersamaan tetapi Yun Ce masih tetap diam seolah-olah dia sudah ketakutan konyol. Hanya ketika badai dan siluet pedang mendekat, meledakkan rambut dan bajunya dengan keras, barulah dia akhirnya bergerak. 1 detik yang lalu, dia tampak tak tergoyahkan seperti gunung. 1 detik kemudian, dia tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang baru saja meledak. Ke-54 pintu masuk terbuka dan kekuatan besarnya yang mengamuk meledak dengan keras dalam sekejap. Pedang kolosal tuan di tangannya menyambut badai siluet pedang dengan sapuan. Membawa pusaran kekuatan yang sangat besar, itu sangat berbenturan dengan badai siluet pedang. Bentrokan kekerasan itu begitu keras hingga membuat orang ingin menjadi tuli. 1 ayunan dari pedang berat itu sepertinya telah melepaskan naga jahat. Dengan tubuh dan cakarnya yang sangat kuat, ia menyerang badai siluet pedang. Saat bertabrakan, badai siluet pedang yang dilepaskan oleh Xiao Nan hancur selapis demi selapis, dan akhirnya menghilang sama sekali. Namun, kekuatan pedang berat itu tidak menyebar terus, membawa angin kencang yang menerpa tubuh Xiao Nan, menyebabkan dia hampir terjatuh dan mundur karena serangan yang mencekik. Apa? Kedua tangan dan jiwa Xiao Nan gemetar pada saat yang sama ketika wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya. Saat menghadapi Yun Ce, dia tidak meremehkannya. Meskipun serangan barusan bukanlah langkah terakhirnya, itu sudah menjadi salah satu skill pedangnya yang terkuat. Ketika dia mengeksekusi skill itu, dia tidak percaya bahwa Yun Ce bisa menghadapinya secara langsung. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Dengan keyakinan itu, dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat dan menatap Yun Ce, menunggu untuk mengejarnya. Secepat kilat, begitu dia mencoba menghindari serangan itu. Setelah menangkapnya dalam keadaan tidak siap, dia kemudian akan menyerangnya tanpa henti untuk mendapatkan keuntungan dan menghabisinya dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce tidak menghindari serangan itu, tapi langsung menyerangnya, dan hanya dengan 1 ayunan, dia benar-benar menghentikan serangannya. Dia sebenarnya menerimanya. Apakah Yun Ce ini benar-benar hanya ada di alam mendalam sejati? Ayunan Xiao Nan ini, biarpun itu aku tidak bisa menerimanya. Orang-orang di sekitarnya hampir mati rasa karena terkejut. Yun Ce tampak seperti monster bagi mereka. Berkali-kali, dia menunjukkan hal yang mustahil di depan mata mereka. Terutama anggota sekte Xiao yang mengetahui serangan itu.
Wajah mereka menjadi pucat. Yun Ce melangkah maju, memanggil semua kekuatan dalam dirinya, dan mengayunkan pedang berat itu ke depan. Setelah sepersekian detik, badai yang sangat menakutkan terjadi di atas Sword Discourse Arena. Di tengah badai, Xiao Nan tidak bisa bernapas, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Pedang yang awalnya dia sapu dengan cepat ditarik. Karena semua nalurinya mengatakan kepadanya bahwa serangan Yun Ce memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan bumi. Jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia mungkin akan terluka parah atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawanya. Sebelum dia bisa memahami bagaimana seorang praktisi alam mendalam sejati mampu melakukan serangan menakutkan seperti itu, dia mengumpulkan kekuatannya yang besar ke atas kakinya dan melompat beberapa puluh meter ke udara untuk menghindari badai. Dia berhenti di titik tertinggi di udara, dan tiba-tiba, putaran air seperti riak mengelilinginya. Di belakangnya, siluet elang raksasa berwarna hijau muncul dan dengan bangga melebarkan sayapnya untuk terbang. Xiao Nan terbang ke bawah. Saat dia terbang, seluruh tubuhnya menyatu dengan siluet elang hijau raksasa, dan dia tampak seperti elang perkasa yang turun. Dia mengarahkan pedangnya ke depan. Sambil membawa aura yang sangat tajam, dia menusukkannya ke dada Yun Ce. Pedangnya sangat tajam, dan udaranya seolah terbelah seperti gelombang. Pedang yang datang dari atas sangat tajam, dan dari jarak beberapa puluh meter, Yun Ce merasakan sensasi menakutkan di dadanya telah tertusuk. Namun, dia yang memegang pedang berat, pasti tidak akan mundur melawan pedang biasa. Dia tetap tidak terpengaruh dan mengayunkan kedua tangannya ke arah pedang di atasnya. Kekuatan pedang yang berat bisa memindahkan gunung dan mengubah lautan. Kemanapun pedang berat itu menunjuk, sedikit distorsi muncul di udara kosong. Serangan pertama Yun Ce langsung dihindari oleh Xiao Nan. Tapi kali ini, dia berada di udara. Bahkan jika dia ingin menghindarinya, itu tidak mungkin. Tapi saat menghadapi serangan mengamuk Yun Ce secara langsung, dia tidak terlihat sedikit pun gugup saat sinar dingin melintas di matanya. Siluet elang raksasa di belakangnya tiba-tiba melebarkan sayapnya saat cahaya hijau muda terpancar dari pedang roh angin. Badai yang ditimbulkan oleh Yun Ce dipotong oleh Xiao Nan dengan suara robekan yang berbeda. Sepertinya aliran sungai langsung terbelah menjadi dua dan tersebar ke kedua sisi. Pedang roh angin yang telah memotong badai membawa aura tajam yang terus berlanjut, menusuk lurus ke arah bahu kiri Yun Ce. "Ah!" Chang Yue berteriak ketakutan, dan kulitnya langsung memucat. Apa teknik pedang macam apa itu? Dia memotong energinya yang dalam. Ekspresi Qin Wuxiang juga memucat. Meski sempat ada kekhawatiran, namun tetap berjalan sesuai rencana. Kemenangan sudah diputuskan. Melihat pedang yang menusuk Yun Ce, Xiao Kuangyu dari Sekte Xiao tertawa kecil. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah ledakan kekuatan Yun Ce. Kemudian, saat dia menusuk ke arah bahu Yun Ce, sudut bibir Xiao Nan sedikit melengkung ke atas, ketajaman pedang ini cukup untuk menembus baja halus. Dia 10.000% yakin saat pukulan ini mendarat, bahu Yun Ce akan mudah tertusuk. Dia merasakan pedang roh anginnya membelah kekuatan yang dihasilkan oleh Yun Ce, membelah energi dalam yang melindungi tubuh dan pakaiannya, dan kemudian, dia menusuk tubuhnya. Lengkungan bibirnya perlahan membesar, namun sesaat kemudian, ekspresinya menjadi kaku sepenuhnya. Saat pedang roh anginnya menusuk dagingnya, darah berceceran dari bahu kiri Yun Ce. Namun, pedang roh angin juga terpasang pada posisi itu, dan tidak lagi mampu menembus setengah inci lebih dalam, seolah-olah daging selebar setengah jari itu, pada dasarnya adalah besi dalam berumur 10.000 tahun yang tidak bisa dihancurkan. Apa? Xiao Nan sangat terkejut, seolah dia tidak bisa mempercayai persepsinya sendiri. Dan serangan balik eksplosif Yun Ce juga terjadi pada saat ini. Saat pedangnya yang berat bergerak,
udara di sekitarnya dalam jarak 30 meter diaduk oleh ayunan horizontal yang kuat. Aliran udara yang deras menyebabkan bulu-bulu di seluruh tubuh Xiao Nan berdiri tegak. Tanpa berpikir panjang, dia menghunus pedangnya dengan kecepatan tercepatnya, dan melompat mundur dengan seluruh kekuatannya, mundur sejauh sekitar 30 meter. Kemudian, dia terengah-engah, sambil menatap bahu Yun Ce dengan ekspresi penuh keterkejutan. Di bahu kiri Yun Ce, noda kecil darah perlahan menyebar di pakaiannya, namun penyebaran ini berhenti hanya beberapa detik kemudian. Dari noda darah, lukanya tidak terlihat serius, dan lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah sepenuhnya. Sudut mata Xiao Nan terus bergerak-gerak. Dia hampir mengerahkan seluruh kemampuannya dalam satu serangan itu, dan senjata mendalam bumi bahkan telah digunakan untuk berkoordinasi dengan serangan itu. Pedang roh angin yang sangat tajam, ketika digunakan untuk menusuk secara langsung, bahkan batu atau baja raksasa, akan dengan mudah ditembus seperti sepotong tahu. Namun, pedang yang sama ini tidak menembus tubuhnya, dan bahkan tulangnya tidak tersentuh, serangannya hanya menyebabkan luka daging yang sederhana. Bukan hanya dia, bahkan seluruh penonton, termasuk Ling Wugu yang telah melihat keseluruhan percakapan dengan paling jelas, memiliki ekspresi yang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua secara pribadi menyaksikan serangan kekuatan penuh Xiao Nan yang menembus tubuh Yun Ce. Adapun ketajaman pedang, bahkan jika targetnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri dengan pertahanan energi yang mendalam di puncak alam mendalam roh, masih ada kemungkinan untuk ditembus. Tapi, Yun Ce, yang hanya memiliki kekuatan di alam mendalam sejati, ternyata hanya luka daging. Apa yang sedang terjadi? Senyuman di wajah Xiao Kuangyun menghilang, dan bertanya dengan cemberut. Itu pasti karena Yun Ce mengenakan semacam baju besi. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin, kata Xiao Kuanglei. Tentu saja, Yun Ce tidak mengenakan baju besi apapun di tubuhnya, dan hanya memiliki satu lapis pakaian tipis. Meskipun pertahanan energi mendalam pelindungnya hanya berada di alam mendalam sejati, tubuhnya mendapat perlindungan tahap kedua Jalan Agung Buddha, dan sebelumnya, dia bahkan telah memurnikan darah Dewa Naga di dalam tubuhnya. Itu tidak hanya darah dari naga biasa, tapi darah Dewa Naga sungguhan. Saat ini, Yun Ce memiliki sebagian kekuatan garis keturunan naga dan kekuatan tubuh fisik, dan sudah sama sekali tidak kalah dengan naga sejati yang sebenarnya, dan, bisakah pedang mendalam bumi yang dipegang dengan energi mendalam di alam mendalam roh, dapat menembus tubuh naga sejati? Tentu saja tidak. Lupakan tentang Yun Ce yang menggunakan energi mendalam dari alam mendalam sejati untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia tidak memiliki lapisan energi yang dalam, dan hanya berdiri tak berdaya sambil membiarkan Xiao Nan menyerangnya, Xiao Nan harus membuang pemikiran untuk menggunakan energi tersebut. Pedang angin rohnya untuk menembus tubuh Yun Ce. Bukan pedang yang buruk. Yun Ce menatap luka di bahu kirinya dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan nada memuji. Serangan ini, telah memberinya peringatan keras juga. Salah satu alasan utama mengapa 4 sekte besar-besar dan kuat adalah karena seni mendalam yang kuat di sekte mereka. Meskipun Xiao Nan sebelum dia ini dianggap paling bawah dalam hal kekuatan di antara murid-murid yang berpartisipasi dari 4 sekte utama, dia pastinya tidak boleh gegabah. Jika bukan karena pertahanan tirani yang dimiliki tubuhnya, jika itu adalah orang lain, orang itu pasti sudah sangat menderita akibat serangan itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Ce melangkah maju dan menebaskan pedangnya. Mengikuti jejak pedang berat yang menebas, seolah-olah gelombang udara yang dihasilkan diberikan bentuk sebenarnya, ruangnya sedikit terdistorsi saat gelombang udara menyerbu ke arah Xiao Nan. Xiao Nan dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya dari keterkejutan sebelumnya, menatap langsung ke gelombang yang mendekat, dan menebas pedang roh anginnya secara berurutan, menghasilkan siluet pedang badai besar untuk dengan cepat menyebarkan hembusan udara yang datang. Tapi,
Xiao Nan telah melakukannya, untuk menebas total lebih dari 20 kali untuk sepenuhnya membubarkan kekuatan yang diciptakan oleh salah satu tebasan sederhana Yunce. Kebenaran ini sekali lagi memperketat hati Xiao Nan. Dalam 2 putaran sebelumnya pertandingan grup kecil, dia pernah memperhatikan pertandingan Yunce, dan hanya mendengus menghina setiap murid sekte yang dengan mudah dikalahkan oleh Yunce. Dan sekarang, hanya setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya, barulah dia mengerti dengan jelas mengapa orang-orang itu selalu dikalahkan begitu cepat. Karena dia sekarang mengerti bahwa kekuatan mengerikan tersembunyi di setiap serangan pedang sederhana Yunce. Dia hanya bertukar beberapa pukulan dengan Yunce, tapi guncangan berturut-turut yang dia terima sudah menyebabkan penghalang mental di pikirannya segera runtuh. Dia sekali lagi menatap Yunce dan pedang hitam pekat raksasa di tangannya sebagai benih mengerikan dari pemikiran kemenangan pada dasarnya mustahil dengan cepat tumbuh di dalam hatinya. Elang badai. Xiao Nan menarik napas dalam-dalam, dan energi pedang mulai melonjak menuju puncak pedang roh angin. Setiap benang energi itu seperti jarum baja tajam yang mampu menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Dia melolong panjang, melompat tinggi di udara, dan menusuk ke arah kepala Yunce dengan pedangnya. Yunce, bagaimanapun, bahkan tidak berusaha mengelak atau menghindari serangan itu, dan hanya menyerang pedang roh angin yang datang langsung dengan ayunan pedangnya. Gelombang udara yang dibawa oleh pedang berat itu benar-benar membawa suara ledakan yang tumpul. Meskipun Xiao Nan secara pribadi telah mengalami teror gelombang udara Yunce, dia masih sangat ketakutan. Lampu hijau menyala di tubuhnya, dan dengan putaran cepat tubuhnya, dia menggeser arah serangannya ke kaki Yunce. Namun, seperti bayangan yang tidak cair, pedang berat Yunce dengan cepat menebas, memaksa Xiao Nan tidak punya pilihan lain selain mundur dengan kekuatan penuh, dan nyaris lolos dari bahaya. Xiao Nan sangat yakin bahwa jika dia tersapu oleh badai angin yang disebabkan oleh pedang berat lawannya, lolos dengan luka berat adalah hal yang paling kecil yang bisa terjadi. Dari serangan mengerikan pedang berat itu, Xiao Nan bisa membayangkan betapa beratnya pedang berat itu. Dan, saat memegang pedang sebesar itu, pergerakan penggunanya akan menjadi lambat, dan bukaan serta konsumsi energinya akan sangat besar. Jadi, taktik terbaik untuk melawannya tentu saja adalah menggunakan kecepatan untuk menjatuhkan lawan, dan mencari celah untuk melakukan serangan pasti membunuh. Atribut energi mendalam Xiao Nan adalah angin dan petir, dan di antara keduanya, dia paling banyak berlatih dalam angin. Seni elang surgawi adalah jenis seni mendalam misterius yang mampu memungkinkan penggunanya memperoleh peningkatan besar dalam kecepatan fisiknya. Awalnya, Xiao Nan menggunakan keterampilan gerakan mendalam yang semakin cepat, dan teknik pedang yang ringan dan cepat untuk menghadapi Yunce. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa bahkan ketika Yunce memegang pedang seberat itu, kecepatannya bahkan tidak lebih rendah dari kecepatannya, bahkan ketika dia telah mengaktifkan keterampilan gerakannya yang mendalam. Ini masih baik-baik saja, tetapi bahkan kecepatan pedangnya memegang sepenuhnya di atas miliknya. Meskipun dia tidak mampu menghasilkan beberapa tebasan dalam sekejap, dari diam hingga melepaskan pedangnya sepenuhnya dan dari melepaskan hingga menarik pedangnya kembali, semua ini terjadi dalam waktu singkat, menyebabkan orang-orang merasa bahwa pada dasarnya tidak ada tebasan yang terjadi, sedikit pun rasa berat pada pedang itu. Xiao Nan menyerang puluhan kali, dan semuanya dipaksa mundur oleh salah satu ayunan santai Yunce. Bukan hanya serangannya yang tidak efektif, Xiao Nan harus mundur berkali-kali dengan lelah, untuk mencegah bahaya menimpanya. Meski kekuatan pedang berat sangat besar, pastinya masih ada kelemahan yang besar juga, kan? Mengapa orang ini tidak memiliki satu celah pun bahkan ketika dia menggunakan pedang seberat itu? Dahi Xiao Nan basah oleh keringat. Lalu, dia diam-diam tersenyum dengan gigi terkatup. Serangan tanpa batas elang surgawi. Xiao Nan melompat tinggi di udara,
siluet seekor elang muncul di belakangnya, dan dengan serangan udara, dia menusuk ke arah dada Yunce. Ini adalah serangan yang dia gunakan sebelumnya untuk membubarkan ledakan kekuatan Yunce. Dalam hatinya, dia tahu dengan sangat jelas, alasan mengapa dia berhasil memberikan pukulan pada Yunce pertama kali adalah karena unsur kejutan, dan kedua kalinya tidak akan seefektif yang pertama. Namun, semakin lama dia menghadapi Yunce, semakin dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Yang bisa dia andalkan hanyalah serangan ini. Pedang roh angin membelah udara dan membelah ruang, menimbulkan suara pekikan yang memekakkan telinga saat jatuh. Ini adalah serangan yang bahkan mampu membelah ledakan energi. Karena dia pernah mengalaminya sebelumnya, Yunce harus segera menghindarinya, dan melakukan serangan balik dari samping. Namun, Yunce masih berdiri di posisi semula tanpa ada niat untuk menjauh. Dia dengan kuat mengangkat pedang raksasa tuan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak mencoba menghancurkan pukulanku ini? Dalam serangan ini, Yunce menggunakan 60% kekuatannya. Jika kita menyebut serangan sebelumnya sebagai angin kencang, maka serangan ini benar-benar badai. Dengan kekuatan Xiao Nan, dia mampu menembus angin kencang. Namun, ketika dihadapkan pada badai, tercabik-cabik adalah satu-satunya yang mungkin. Energi dan kekuatan pedang-pedang roh angin benar-benar hilang dalam sekejap, dan suara dengungan yang bergetar dihasilkan oleh bilah pedang tersebut. Ekspresi Xiao Nan memucat. Tubuhnya yang menukik ke bawah tiba-tiba berputar dan berbalik saat dia dengan liar mencurahkan seluruh energi dalam tubuhnya, tapi dia masih tidak dapat sepenuhnya mempertahankan diri terhadap kekuatan yang ditimbulkan oleh serangan Yunce. Pertahanannya yang dalam melemah sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya, mereka akhirnya runtuh sepenuhnya. Kekuatan energi yang belum hilang, meledak ke tubuhnya, dan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Xiao Nan mendarat di tanah 30 meter jauhnya. Wajahnya pucat pasi, dan seteguk darah keluar saat perlahan mengalir ke sudut bibirnya. Pada saat itu, seluruh arena berada dalam keheningan total, dan keenam orang dari Sekte Xiao berdiri dengan wajah ketakutan. Yunce tidak mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan lagi, dan hanya berdiri di posisi semula. Dan pada saat ini, semua orang terkejut saat menyadari bahwa, selama seluruh pertandingan ini, kedua kakinya berada di posisi yang sama sepanjang waktu, dan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresi Xiao Nan menakutkan saat dia terengah-engah. Namun, di sisi lain, napas Yunce stabil, dan ekspresi tenangnya tidak terputus. Dia sama sekali tidak terlihat lelah sama sekali. Sudut bibir Xiao Nan bergerak, dan pada akhirnya, tangannya masih terkulai ke tanah. Kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, aku mengaku kalah. Xiao Nan berkata dengan sedih. Kamu juga sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Yunce tersenyum tipis, melirik luka di bahu kirinya. Mendengar kata-kata Yunce, Xiao Nan sebenarnya memiliki sedikit perasaan puas di hatinya, dan bahkan kesedihan karena kehilangan tragisnya telah sedikit mereda. Dia mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Yunce. Xiao Nan menyerah. Yunce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang, dia akan memasuki babak-babak 16 besar besok. Saat hasil ini keluar, Sword Discourse Arena yang sempat hening beberapa saat, kembali digantikan oleh hiruk-pikuk. Setiap pasang mata memperhatikan Yunce, yang dengan aman berjalan menuruni panggung, sampai mata mereka menjadi vertikal. Benar. Orang ini, yang memiliki kekuatan terdalam terlemah dari semua murid yang berpartisipasi di sana, sekali lagi dengan mudah mengalahkan murid Xiao Sekte, dan masuk ke dalam 16 teratas. Adik Nan, jangan sedih. Jika dia tidak memakai baju besi bermutu tinggi, kamu akan menang dengan serangan kedua. Sayangnya, saya termasuk dalam grup 2, jika tidak, saya mungkin bisa membalas dendam kepada Anda. Xiao Kuanglei menepuk bahu Xiao Nan,
dan menghiburnya. Tidak, Xiao Nan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mengenakan baju besi apapun. Dia pada dasarnya memblokir serangan itu sepenuhnya dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya, seolah-olah terbuat dari baja. Apa? Xiao Kuanglei mengerutkan kening. Dia melakukan kontak mata dengan Xiao Kuangyu, dan keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Adik Yun, kamu baik-baik saja. Apakah lukamu berat? Saat Yun Ce turun, Chang Yue menghampirinya dengan ekspresi penuh kekhawatiran dan kecemasan. Di tangannya, dia memegang sejumlah besar obat-obatan dan pelet pemulihan mendalam, yang telah dia persiapkan jauh sebelumnya. Saya baik-baik saja. Yun Ce tertawa tanpa peduli. Itu hanya luka daging, dan pendarahannya sudah berhenti. Tidak perlu diobati dengan obat apapun, akan pulih sepenuhnya sebelum matahari terbenam. Kata-kata ini jelas tidak dilebih-lebihkan oleh Yun Ce. Karena dia telah mencapai tahap kedua Jalan Agung Sang Buddha, luka ringan seperti ini akan pulih hanya dalam beberapa menit. Namun, Chang Yue secara alami tidak akan terbebas dari kekhawatirannya dengan mudah. Pada akhirnya, Yun Ce masih diseret ke samping. Dia dengan hati-hati mengoleskan obat pada lukanya dan membalutnya dengan gulungan perban. Di Sword Discourse Arena, pertandingan kedua telah dimulai. Kedua pesaing tersebut masing-masing adalah Ling Jie dari Heavenly Sword Villa dan Mu Xiongyi dari Heavenly Spear Thunderfire Fortress. Yang pertama berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam roh, sedangkan yang terakhir berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam roh. Berdasarkan level mendalamnya saja, yang terakhir adalah murid terkuat di luar 4 sekte utama.